Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa man athbata li nafsihi tawadu'a fa huwal mutakabbiru haqqan id laysa tawadu'u illa an rif'atin fama ta'asbatta li nafsika tawadu'an fa antal mutakabbir, yang artinya barang siapa yang menetapkan dirinya akan sifat tawadu, maka dialah sesungguhnya orang yang takabur. Karena tidak ada tawadu itu melainkan dari ketinggian. Maka bila mana engkau menetapkan diri engkau bersifat tawadu, fa antal mutakabbir, maka engkau adalah orang yang takabur. Para muhibbin rahimakumullah, ini tawadu dan takabur dua sifat yang berlawanan. Bila kita merasa kita tawadu, berarti kita sombong. Karena tawadhu itu sifat yang mulia, tawadhu sifat yang agung. Bila kita merasa bersifat agung, berarti sombong. Tawadhu sifat orang-orang mulia. Bila kita merasa diri kita bersifat tawadhu, kita merasa bahwa diri kita berakhlak tawadhu, berarti kita sombong. Bila mana engkau menetapkan diri engkau itu bersifat tawadhu, fa antal mutakabbir, maka engkaulah orang yang sombong. Para muhibbin rahimakumullah, jadi sebagaimana takabur itu adalah suatu dosa yang besar, maka tawadhu ini pun sifat yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Takabur disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sesawi dari sifat kesombongan. Artinya orang itu mati membawa sifat takabur, walaupun seberat biji sesawi, kada akan masuk surga sebelum dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dalam hadis qudsi menyatakan bahwa takabur itu adalah sifatku. Siapa yang mengambil sifatku, akan aku hancurkan dia. Para muhibbin rahimakumullah, jadi takabur itu ada perasaan mulia, perasaan besar, perasaan terhormat. Itu sifat-sifat takabur. Ini sifat Allah yang diambilnya, karena mulia sifat Allah, terhormat sifat Allah, besar itu sifat Allah. Siapa yang mengambil sifatku, aku hancurkan dia, menjadi Tuhan. Nah, tawadhu itu sebaliknya, sifat di mana dia menyadari kehinaan dirinya. Dia sadar bahwa dirinya adalah hina. Nah, di mana hinanya diri kita? Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah. Dari tanah ini tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Diproses sedemikian rupa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tumbuh-tumbuhan berada dalam tubuh kita, dia berproses lagi dalam tubuh kita menjadi kotoran. Menjadi kotoran. Ada jadi darah, macam-macam. Nah, disitulah kejadian manusia. Dari nutfah, setitis air mani yang kotor itu. Nah, itulah kejadian kita.
Sehebat apapun manusia, asalnya dari yang demikian itu. Di mana letaknya kemuliaan kita? Di mana letaknya kebesaran kita? Kalau kita berasal dari yang demikian itu. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu ingat, selalu sadar tentang asal muasal kejadian kita dari perkara yang di bawah, rendah, hina. Sehingga Allah melarang kita merasa mulia. Jangankan kita yang dibikin dari tanah, dari air mani, malaikat yang dibikin Allah dari nur, dilarang oleh Allah bersikap sombong. Padahal malaikat dicipta dari nur. Sedikit pun tidak ada dalam tubuh malaikat sesuatu yang najis. Sedikit pun tidak ada pada malaikat bau yang tidak nyaman. Malaikat selalu wangi. Di dalam tubuhnya tidak ada yang kotor apalagi najis, karena dibuat dari cahaya. Yang sedemikian rupa diharamkan Allah bersifat takabur itu. Apalagi kita, nah, yang penuh dengan najis dan kotoran di dalam tubuh kita ini. Itulah sebenarnya kejadian kita. Kalau kita kaya, itu hanya mendatang. Kita alim, itu mendatang. Kita punya pangkat, itu mendatang. Kembalinya asal muasal tetap kita dari setitis air mani itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dosa takabur itu adalah dosa besar. Itu sepakat para ulama. Dosanya besar. Dan karena itu dosa besar, takabur ini kada terhapus dengan sembahyang 5 waktu, dengan baca Quran, dengan berwudu. Rasulullah menyatakan bahwa sembahyang itu menghapus dosa-dosa di antaranya. Kita sembahyang zuhur menghapus dosa mulai subuh sampai zuhur. Kita sembahyang asar menghapus dosa dari zuhur sampai asar. Sembahyang maghrib menghapus dosa dari asar ke maghrib. Antara itu adalah terhapus dosa kita dengan sembahyang, selama dia menjauhi dosa besar. Nah, kalau dosa besar kada terhapus dengan sembahyang. Mesti ada tobat, nah, mesti ada istighfar yang khusus untuk dosa-dosa besar, termasuk takabur itu. Nah, jadi artinya kalau kita kada tobat dari takabur, lalu kita mati, Allah sudah berjanji, qasamtuhu, aku hancurkan dia, karena dia mengambil sifat milikku, yaitu kebesaran, kesombongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tobat dari takabur itu hanya kepada Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan manusia. Jadi mudah tobatnya kalau kita diberi Allah hidayah. Artinya tobatnya kada perlu mengatuk rumah orang, tobatnya kada perlu permisi, karena lawan Allah hubungannya. Lain hal kita menggibah, nah itu menyangkut paut dengan manusia. Atau mengambil harta orang, itu sangkut pautnya ke manusia, tobatnya kada semudah itu. Nah, sombong, merasa diri besar, terhormat, mulia, dosa besar. Tobatnya hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita ambil ini sifat Allah. Nah, jadi tobatnya kada terlalu sulit kalau kita mau tobat. Jadi setiap hari, termasuk di antara tobat kita itu adalah ini, takabur. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi minal kibir. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau, dan aku bertobat kepada Engkau daripada sifat sombong itu. At-tawadhu akhlaqul anbiya wal mursalin. Tawadhu itu adalah akhlaknya para nabi, para rasul, wal auliya was salihin, dan akhlaknya para wali-waliullah dan orang-orang saleh. Makanya kalau kita mengaku kita tawadhu,
berarti kita mengaku punya akhlak orang besar. Nah makanya tadi siapa merasa diri tawadu, merasa diri ini sudah bersifat tawadu, berarti dia mengakui kemuliaan dirinya, karena tawadu adalah sifat yang mulia. Bihi yanalunal manzilah war rif'ah indallah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu tawadu, para nabi, para rasul, para aulia dan salihin mencapai kedudukan ketinggian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menyadari kehinaan dirinya, karena dia sadar dirinya ini penuh dosa, diri ini banyak jahil, banyak kada tahu, dia sadar dirinya demikian. Nah ini orang akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia akan jadi orang yang dimuliakan, nah, di akhirat pun demikian. Wa man takabbara, dan siapa yang merasa besar, merasa mulia, baik dengan ilmunya, baik dengan kedudukan jabatannya, baik dengan hartanya, baik dengan kekuatan jasmaninya, dia merasa mulia dari orang lain. Wada'ahu Allah azza wa jal, dia akan direndahkan oleh Allah azza wa jal. Fir'aun contohnya, orang-orang yang takabur. Fir'aun dia merasa besar, merasa mulia, merasa berkuasa. Akhirnya apa? Nah, mati lamas dalam banyu. Lamas. Qarun merasa mulia karena banyak harta, merasa dihormati karena dia kaya. Qasamahullah, Allah hancurkan Qarun, tenggelam dalam bumi, sampai sekarang masih proses di dalam bumi tenggelam. Hari demi hari sampai hari kiamat hanya stop kena tenggelamnya Qarun dalam bumi ini. Setiap hari berturun sampai hari kiamat. Namrud, ini orang-orang sombong, berkuasa penuh, merasa hebat dan sebagainya. Dikirim Allah seekor nyamuk masuk ke telinga, kesakitan Namrud, mati kemasukan nyamuk. Kada hebat lalu matinya, mati kemasukan nyamuk. Karena apa? Sombong. Setiap orang yang sombong Allah sudah menjanjikan akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala